Stanton membagi unsur intrinsik fiksi menjadi 3 bagian, yaitu fakta cerita, sarana cerita, dan tema cerita. Berikut penjelasannya. Menurut Stanton, unsur-unsur yang terdapat dalam fakta cerita adalah alur, tokoh atau karakter, dan latar. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Jika dirangkum menjadi satu, semua elemen ini dinamakan struktur faktual atau tingkatan faktual cerita. Struktur faktual adalah cerita yang disorot dalam satu sudut pandang. Fakta cerita yang pertama adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Menurut Stanton, elemen-elemen dasar dalam alur adalah konflik dan klimaks. Konflik utama selalu bersifat fundamental, membenturkan sifat-sifat atau kekuatan-kekuatan tertentu. Alur dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan penyusunan peristiwa. Ada alur progresif atau alur maju, ada alur regresif atau alur mundur, dan ada alur campuran, yaitu perpaduan antara alur progresif dan alur regresif. Yang kedua berdasarkan kualitasnya. Ada alur rapat, yaitu alur yang alur utamanya tidak dapat disisipi oleh alur lain, dan alur longgar, yaitu alur yang alur utamanya dapat disisipi oleh alur lain. Yang ketiga berdasarkan kuantitasnya. Ada alur tunggal, yaitu alur yang peristiwanya mengandung satu peristiwa primer, dan alur jamak, yaitu alur yang peristiwanya mengandung beberapa peristiwa primer. Yang terakhir berdasarkan akhir cerita. Ada alur terbuka, yaitu alur yang penyelesaiannya tidak jelas atau menggantung, dan alur tertutup, yaitu alur yang penyelesaiannya jelas. Tokoh atau karakter. Menurut Stanton, tokoh juga disebut sebagai karakter. Karakter biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. Konteks kedua, karakter merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu tersebut. Dalam sebagian besar cerita, dapat ditemukan satu tokoh utama atau karakter utama, yaitu karakter yang terkait dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita. Biasanya, peristiwa-peristiwa ini menimbulkan perubahan pada diri sang karakter atau pada sikap kita terhadap karakter tersebut. Menurut Stanton, alasan seorang karakter untuk bertindak sebagaimana yang ia lakukan dinamakan dengan motivasi. Latar. Menurut Stanton, latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar dapat berwujud dekor, waktu-waktu tertentu, misalnya hari, bulan, dan tahun, cuaca, atau satu periode sejarah. Meski tidak langsung menerangkan sang karakter utama, latar juga dapat menerangkan orang-orang yang menjadi dekor dalam cerita. Latar memiliki daya untuk memunculkan tone dan mood emosional yang melingkupi sang karakter. Tone emosional ini disebut dengan atmosfer. Atmosfer merupakan cermin yang merefleksikan suasana jiwa sang karakter, atau sebagai salah satu bagian dunia yang berada di luar diri sang karakter. Sarana-sarana sastra dapat diartikan sebagai metode memilih dan menyusun detail cerita agar tercapai pola-pola yang bermakna. Sarana cerita yang pertama yaitu judul. Judul merupakan kunci pada makna cerita. Seringkali, judul dari karya sastra mempunyai tingkatan-tingkatan makna yang terkandung dalam cerita. Judul di dalam karya fiksi menjadi daya tarik pertama bagi pembaca. Fungsi dari judul dalam karya sastra yaitu sebagai identitas cerita. Biasanya judul akan membentuk kesatuan dengan cerita. Judul dapat dikatakan baik apabila mampu menggugah pembaca terhadap keinginannya mencari makna dari cerita yang dibacanya atau memunculkan rasa ingin tahu. Sarana cerita yang kedua yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa cerita dalam cerita kepada pembaca. Jenis-jenis sudut pandang yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama aku. Dibagi menjadi first person sentral, yaitu pencerita adalah tokoh utama, dan first person peripheral, yaitu pencerita adalah tokoh tambahan. Yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga, dia. Dibagi menjadi
Pertama, yaitu pencerita berada di luar cerita dan menjadi pengamat yang mengetahui banyak hal tentang tokoh-tokoh lain. Pengarang bebas menceritakan berbagai hal yang berkaitan dengan tokoh dia. Hal ini karena pengarang melihat berbagai hal mengenai tokoh, peristiwa, serta motivasi yang melatar belakangi setiap tindakan tokoh. Pengarang juga tidak terbatas hanya pada satu tokoh saja, tetapi dapat berpindah dari satu tokoh ke tokoh yang lain, sehingga tidak hanya ada satu tokoh dia. Yang kedua yaitu pencerita hanya tahu dan menceritakan tokoh yang menjadi tumpuan cerita saja. Narator menceritakan apa yang didengar, dilihat, dipikir, dirasakan, dan dilayani oleh tokoh cerita. Akan tetapi terbatas hanya pada seorang tokoh saja atau dalam jumlah yang sangat terbatas. Hanya tokoh utama atau beberapa tokoh yang diberi kesempatan untuk menunjukkan sosok dirinya. Gaya dan tone. Dalam sastra, gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Meski dua orang pengarang memakai alur, karakter, dan latar yang sama, hasil tulisan keduanya bisa sangat berbeda. Perbedaan tersebut secara umum terletak pada bahasa dan penyebar dalam berbagai aspek kerumitan, ritme, panjang pendek kalimat, detail, humor, konkretan, dan banyaknya imaji dan metafora. Campuran dari berbagai aspek di atas dengan kadar tertentu akan menghasilkan gaya. Satu elemen yang amat terikat dengan gaya adalah tone. Tone adalah sikap emosional pengarang yang ditampilkan dalam cerita. Tone bisa menampak dalam berbagai wujud, baik yang ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, bagai mimpi atau penuh perasaan. Tone pada drama ini sangat terlihat pada karakter semua tokoh yang memainkan karakternya masing-masing mewakili realitas yang ada. Simbolisme. Dalam fiksi, simbolisme dapat memunculkan 3 efek. Yang pertama, sebuah simbol yang muncul pada satu kejadian penting dalam cerita menunjukkan makna peristiwa tersebut. Yang kedua, simbol yang ditampilkan berulang-ulang mengingatkan kita pada beberapa elemen konstan dalam semesta cerita. 3. Sebuah simbol yang muncul pada konteks yang berbeda-beda akan membantu kita menemukan sebuah cerita. Salah satu bentuk yang simbol yang khas adalah momen simbolis. Istilah ini dapat disamaan dengan momen kunci atau momen pencerahan. Dua istilah ini sering dipakai oleh para kritisi. Momen simbolis, momen kunci atau momen pencerahan adalah tabula 4 seluruh detail yang terlihat dan hubungan fisis mereka dibebani oleh makna. Ironi. Secara umum, ironi dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Ironi dapat ditemukan dalam hampir semua cerita, terutama yang dikategorikan bagus. Bila dimanfaatkan dengan benar, ironi dapat memperkaya cerita seperti menjadikannya menarik, menghadirkan efek-efek tertentu, humor atau patos, memperdalam karakter, merekatkan struktur alur, menggambarkan sikap pengarang, dan menguatkan tema. Menurut Robert Stanton, ada 2 jenis ironi yang dikenal luas, yaitu ironi dramatis dan non-ironis. Ironi dramatis adalah ironi alur dan situasi biasanya muncul melalui kontras diametris antara penampilan dan realitas, antara maksud dan tujuan seorang karakter dengan hasilnya, atau antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ton ironis atau ironi verbal digunakan untuk menyebut cara berekspresi yang mengungkapkan makna dengan cara berkebalikan. Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia. Tema membuat cerita lebih terfokus, menyatu, mengerucut, dan berdampak. Bagian awal dan akhir akan menjadi pas, sesuai, dan memuaskan berkat keberadaan tema. Ada banyak cerita yang menggambarkan dan menelaah kejadian atau emosi yang dialami manusia seperti cinta, derita, rasa takut, kedewasaan, keyakinan, pengkhianatan manusia terhadap diri sendiri, delusi, atau bahkan usia tua. Istilah yang digunakan ada 3, yaitu tema, gagasan utama, dan maksud utama secara fleksibel, tergantung pada konteks yang ada. Sama seperti makna pengalaman manusia, tema menyorot dan mengacu pada aspek-aspek kehidupan, sehingga nantinya akan ada nilai-nilai tertentu yang melingkupi cerita. Tema hendaknya memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, interpretasi yang baik hendaknya selalu mempertimbangkan berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita. Yang kedua, interpretasi yang baik hendaknya tidak terpengaruh oleh berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi. Yang ketiga, interpretasi yang baik hendaknya tidak sepenuhnya tidak bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas diutarakan atau hanya secara implisit.
Dan yang terakhir, interpretasi yang dihasilkan hendaknya diujarkan secara jelas oleh cerita bersangkutan.